Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, dan teman-teman mahasiswa PAI 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Singkat saja, di sini saya atas nama Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 202109601113. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Jerman. Yaitu perlu kita ketahui bahwasannya negara Jerman adalah negara federal atau negara bagian-bagian dari negara serikat. Yaitu latar belakang negara Jerman, yaitu secara geografis negara Jerman adalah negara yang terletak di tengah benua Eropa yang mempunyai luas wilayah 356,957 km persegi dan mempunyai 82 penduduk lebih pada tahun 1950-an, dan sekitar 8% itu bukan asli kebangsaan Jerman. Bahasa yang dianut atau yang digunakan di negara Jerman itu adalah bahasa Jerman sendiri, dan banyak variasi bahasa yang dianut oleh bangsa Jerman yang sudah merakar sejarah Jerman memiliki 4 kelompok minoritas bahasa, yaitu diantaranya bahasa Danish, Frisian, Sinti, Kepsis, dan Sorab yang dianut oleh masyarakat Jerman. Jerman bukan negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi negara Jerman itu memiliki produksi yang yang mengandalkan ekspor impornya dalam memenuhi kebutuhan kepada masyarakatnya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan di negara Jerman. Tujuan pendidikan di negara Jerman ditentukan oleh negara bagian masing-masing. Negara federal tidak ikut campur tangan dalam urusan pendidikan secara langsung. Artinya negara Jerman sendiri itu adalah tidak mengatur tentang sistem tujuan pendidikannya, tapi pemerintah atau negara daerahnya yang menentukan bagaimana tujuan dan sistem pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Untuk sistemnya yaitu wajib belajar berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 18 tahun. Di sini wajib belajar untuk anak-anak di negara Jerman itu mulai dari usia 6 tahun sampai 18 tahun. Untuk memenuhi wajib belajar harus dikunjungi sebuah sekolah penuh waktu selama 9 tahun, di negara Jerman bagian tertentu 10 tahun. Dan setelah itu memasuki sekolah kejuruan perlu waktu. Yaitu untuk menuntaskan pendidikan yang ada di Jerman itu memerlukan waktu sekitaran 9 sampai 10 tahun. Jadi butuh waktu selama 12 sampai 13 tahun untuk menyelesaikan sekolah di Jerman. Artinya untuk anak-anak atau anak sekolah yang ada di Jerman itu memiliki kurang lebih waktu 12 sampai 13 tahun untuk menempuh pendidikan yang ada di Jerman begitu. Yang selanjutnya itu struktur dan jenis pendidikan. Struktur sistem pendidikan di Jerman secara formal meliputi pendidikan dasar,
yaitu Primary Education. Yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah yang dinamai Lower Secondary Education, dan pendidikan tinggi. Sebagian anak-anak di Jerman mengikuti pendidikan prasekolah, kindergarten atau taman kanak-kanak mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Jadi untuk struktur pendidikan di Jerman yaitu dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah sampai sekolah tinggi. Yaitu untuk taman kanak-kanak atau sekolah TK itu dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Kalau sekolah dasar sama sekolah menengah sama sekolah tinggi itu sudah dijelaskan kemarin sama teman-teman dalam di hari Sabtu kemarin. Yang selanjutnya itu pendidikan dasar Primary Education, dinamakan Ground School, ditempuh pada usia 6 sampai 3 tahun. Jadi untuk sekolah dasar di sini ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Artinya dari usia 6 tahun sampai 9 tahun itu peserta didik di Jerman itu menempuh pendidikan sekolah dasar. Yang kedua yaitu pendidikan menengah, Lower Secondary School. Di Jerman dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dan Gesamtschule. Hauptschule atau Red School merupakan jenis sekolah menengah yang memberikan pengajaran diarahkan untuk memasuki pemagangan setelah siswa menemukan sertifikat taman belajar. Program Hauptschule di sini dikategorikan sebagai program yang paling ringan tuntutan akademiknya di negara Jerman pada grade 7 sampai 9. Untuk program Hauptschule yaitu merupakan sekolah atau pendidikan yang amat akademiknya itu ringan daripada Realschule, Gesamtschule, dan Gymnasium. Artinya di sini yang paling ringan di antara 3 tersebut. Yang kedua yaitu Realschule. Itu Realschule merupakan program sekolah yang mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Program ini memiliki tuntutan akademik yang lebih tinggi daripada Hauptschule. Di sini Realschule itu menuntut siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Dan Realschule di sini adalah program pendidikan yang lebih tinggi akademiknya dibandingkan dengan Hauptschule yang tadi, begitu. Dan untuk program Realschule di sini adalah merupakan atau menjadi kunci untuk memasuki anak atau siswa untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, begitu. Yang selanjutnya yaitu Gymnasium, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan siswa pendidikan tinggi walaupun tidak semua lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi pada grade 5 sampai 10. Siswa dapat memilih spesialis dalam susunan yang agak rumit setelah berhasil menyelesaikan ujian pada grade 13. Siswa berhak memasuki perguruan tinggi. Artinya setelah siswa itu menempuh pendidikan gimnasium, artinya siswa itu berhak untuk memasuki perguruan tinggi. Jadi kalau semisal tidak memasuki sekolah gimnasium, artinya siswa itu tidak mudah untuk masuk perguruan tinggi, begitu. Karena tahapan atau struktur dari pendidikan itu adalah dari Hauptschule, Realschule, dan Gesamtschule, begitu. Yang terakhir yaitu Gesamtschule, merupakan sekolah yang menetapkan program secara komprehensif bagi semua anak dalam suatu bidang, dan anak-anak memperoleh sertifikat yang berbeda sesuai dengan bidangnya yang dipilih. Lembaga pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari 2 jenis,
yaitu akademik, politeknik, fashion yang ditempuh selama 12 tahun, dan universitas. Tidak ada persyaratan program tertentu untuk memasuki universitas, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara program sarjana dan pasca sarjana. Sertifikat pertama dapat diperoleh setelah 4 atau 6 tahun pelajaran. Di sini di Jerman itu ada 2 perguruan tinggi, yaitu universitas dan politeknik atau Fachhochschulen dan akademik begitu. Untuk selama pendidikan atau untuk meluluskan siswa itu lulus dari lembaga akademik, politeknik dan Fachhochschulen adalah mempunyai waktu 12 tahun. Tapi siswa itu bisa mendapatkan sertifikat atau tanda bahwasanya telah mengikuti perguruan tinggi, yaitu pada 4 sampai 6 tahun pelajaran begitu. Untuk selanjutnya yaitu biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah itu ditanggung oleh pemerintah daerah atau Länder, yaitu untuk perguruan tinggi yang menanggung itu adalah negara federal atau pemerintah pusat begitu. Dan sistem atau biaya pendidikan yang ada di Jerman itu bersifatnya semua itu gratis. Yang kedua yaitu personalia. Sejak tahun 1960 mulai dicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal telah dididik universitas untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pengajaran ditempuh melalui in-service training. Jadi untuk menjadi guru di negara Jerman itu yaitu harus mempunyai atau sudah lulusan dari universitas, yaitu dengan melalui tes yaitu in-service training. Yang manajemen pendidikan di Jerman yaitu kurikulum sebagai dasar atau sebagai besar Länder atau daerah mewajibkan mata pelajaran yang di Mari Education atau sekolah dasar, yaitu diantaranya matematika, sosial studi, histori, geografi, biologi, fisika, chemistry, ART, musik, sport, religion, dan modern foreign dan lagu. Sistem ujian dan sertifikasi. Penilaian akhir tahun siswa didasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa. Jadi untuk di negara Jerman, sistem ujian dan sertifikasi itu yang cara penilaian di negara Jerman yaitu bukan dari nilai rapot, yaitu dari sebuah kinerja atau keaktifan siswa selama mengikuti pelajaran di selama ada di sekolah begitu. Untuk selanjutnya yaitu pengajaran nilai sikap, bukan pengajaran nilai rapot. Nilai pertama yang mereka tanamkan adalah kemauan yang kuat, kesiapan untuk bekerja keras, dan keyakinan akan urgensi pendidikan. Ketiga hal ini masih menjadi tradisi yang mengakar kokoh dalam budaya pendidikan di Jerman, sehingga sulit kita menemukan fenomena dosen atau siswa yang terlambat masuk kelas atau sekelompok mahasiswa yang berkerumun mengobrol di tangga gedung-gedung perkuliahan. Jadi yang ditanamkan pertama di negara Jerman itu adalah kemauan yang kuat kepada siswa dan kesiapan untuk bekerja keras dan keyakinan akan urgensi pendidikan. Jadi kenapa? Karena kalau siswa sudah berkeinginan kuat atau berkemauan kuat dan bersiap bekerja keras dan meyakini bahwasanya pendidikan itu penting, otomatis siswa akan serius dalam menjalankan pendidikan begitu. Dan di sana itu sistem pendidikannya itu disiplin sehingga dosen dan mahasiswa itu sangat tidak biasa dalam atau hampir tidak ada di negara Jerman itu
dosen, siswa, mahasiswa yang telat untuk masuk kelas. Dan tidak ada di negara Jerman itu mahasiswa atau siswa itu yang mengobrol di tangga-tangga gedung-gedung perkuliahan begitu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.